Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Suyanti, calon guru penggerak Angkatan 8, bertugas di SMAS PGRI Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada video kali ini, izinkan saya memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan mereka berdua, Bapak Ahmad Fahri Hutauruk sebagai fasilitator, Ibu Cikita Fatmi Putri sebagai pengajar praktik. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata. Adapun tujuan aksi nyata adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur dalam aksi nyata saya adalah: pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan antara wali kelas dengan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah tindakan. Adapun langkah-langkah tindakan dalam aksi nyata ini adalah: 1. Menghadap kepada kepala sekolah untuk meminta izin mendiseminasikan tentang budaya positif dan keyakinan kelas bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru, kemudian mensosialisasikan tentang budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk pembuatan keyakinan kelas. 4. Memantau dan merefleksi dan mengevaluasi tentang keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini saya akan menampilkan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jamaah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA PGRI Rengat, Ibu Haja Elvi Suyanti SAG. Yang terhormat Ibu Wakil Urusan Kurikulum, serta Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini dalam kegiatan sosialisasi budaya positif oleh Ibu Haja Elvi Suyanti SAG. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di labor kimia dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara inti kita, penyampaian sosialisasi mengenai budaya positif oleh Ibu Haja Elvi Suyanti SAG. Kepada Ibu kami persilakan. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk menyampaikan masalah budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah. Salawat beserta salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini Bapak Ibu sudah sama-sama melihat yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah budaya positif. Mungkin Bapak Ibu bertanya apa itu budaya positif. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini seperti yang kita lihat, coba lanjutkan Bu Ici. Yang disebut dengan budaya positif itu ini meliputi pertama ada yang disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, yang keempatnya 5 posisi kontrol, yang kelima segitiga restitusi. Jadi semua ini ada di sekolah, namun kita tidak tahu yang mana disiplin positif itu. Jadi kita akan mulai dengan disiplin positif yang pertama. Di kelima hal itu akan kita bahas pada kesempatan siang ini. Untuk disiplin positif itu adalah mendisiplinkan anak tanpa ancaman. Jadi nanti Bapak Ibu kalau kita sudah melihat ini terasa oleh kita kan biasanya asal ada permasalahan yang terjadi pada anak, selalu kita memberikan kadang-kadang dengan ancaman. Nah, kriterianya untuk disiplin positif itu seperti yang Bapak Ibu baca, 1, bersikap baik dan tegas kepada anak. Kemudian yang kedua, membantu membangun rasa memiliki. Kemudian yang ketiga, memiliki pikiran jangka panjang. Yang keempat, mengasah keterampilan sosial dan keterampilan hidup. Yang kelima, membangun rasa percaya diri. Nah, kira-kira Bapak Ibu selama ini yang kita lakukan kepada anak kita selalu memberikan tekanan, baik itu berupa ancaman, kadang-kala kita marah. Sementara yang diminta oleh budaya positif itu terutama tentang disiplin positif, ini kriterianya. Jadi ada 5 kriteria ini. Bersikap baik dan tegas. Jadi kita tetap tegas tapi baik terhadap anak itu sendiri. Jadi anak tidak merasa tertekan apabila dia melakukan suatu kesalahan. Kemudian berikutnya, yang kedua, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan diturunkan di kelas-kelas. Jadi maksudnya begini, besok Bapak Ibu masuk ke kelas, baik itu mau mengajar, kemudian sebagai wali kelas, bentuklah pertama sekali dengan anak itu, kalau untuk guru mata pelajaran, kalau dulunya kita sebut dengan kontrak pelajar. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Kalau sebagai wali kelas, kita sepakati bersama. Contoh nih, begitu bel berbunyi, kita harus masuk kelas tepat waktu. Itu satu contohnya. Kemudian yang kedua, masuk ke kelas harus berpakaian rapi. Yang ketiga, misalnya apabila mau bertanya tidak boleh langsung berbicara, tapi angkat tangan terlebih dahulu. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini disepakati secara bersama di dalam kelas. Kalau kita sudah mufakat, nanti ini yang kita sebutnya keyakinan kelas, kita tempelkan di depan. Boleh pakai karton. Bagusnya memang pakai karton. Kenapa? Di situ nampak kreatif anak. Kadang-kadang kartonnya nanti akan dibentuk-bentuk oleh anak.
ada berbentuk daun, segala macamnya. Nah, nanti ditempelkan. Kenapa ditempelkan di depan kelas? Ini supaya apa yang sudah disepakati bersama itu tidak lupa oleh anak itu sendiri yang berada di dalam kelas itu. Itu sebenarnya disebut dengan keyakinan kelas. Lanjut, Bu Eci. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu. Ini kebetulan yang saya ambil ini sudah pakai apa? Tidak lagi pakai karton, tapi dia sudah dibuatnya model pakai apa ya? Pakai spanduk ya. Jadi nanti setelah mereka sepakati bersama di awal masuk itu bersama wali kelas, mereka tempelkan di dalam kelasnya. Ini supaya memudahkan bagi kita untuk menumbuhkan keyakinan pada anak apabila anak itu lupa, apabila anak itu membuat suatu masalah. Paham ya Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu boleh bertanya. Kita lanjut. Ini berlaku untuk semua kita Bapak Ibu, termasuk kepada anak-anak yang akan kita didik di sekolah. Yang pertama, kebutuhan itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Kita mulai dari yang nomor 1. Besok Bapak Ibu, kalau sempat terjadi kasus di dalam kelas atau di sekolah kita, contohnya si A mengambil makanan si B yang dibawa dari rumah tanpa sepengetahuan si B, tiba-tiba makanannya sudah habis diambil oleh temannya si A tadi. Akhirnya si A ketahuan. Nah, untuk menyelesaikan kasusnya, kita akan memanggil anak. Kita panggil anak, tapi tidak dengan cara dimarahi, tapi dengan segitiga restitusi. Jadi tahulah nanti rupanya anak ini membuat suatu masalah karena ingin memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, kan banyak anak-anak kita yang berbuat masalah di sekolah ini. Kadang-kala sampai menyakiti hati guru juga. Rupanya ada mungkin penyebabnya dikarenakan ingin diberikan rasa kasih sayang, ingin mendapatkan perhatian. Kemudian ada juga, saya dalam kelas ini bosan misalnya, bosan belajarnya itu terus, berarti ini menginginkan suatu kebebasan. Kemudian ingin melakukan yang itu saja sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak mau perhatikan guru misalnya. Ini bisa jadi karena ingin kesenangannya sendiri. Nah, ada lagi, misalnya anak kita tuh bersama kawan itu dia paling egois, dia yang menang sendiri. Berarti ini kebutuhannya kepada penguasaan. Jadi seperti itulah 5 kebutuhan dasar manusia itu. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Kalau belum, saya lanjut. Lanjut, Beci. Ini yang paling sering nih terjadi di kita. 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh kita sebagai guru. Coba, apa itu posisi kontrol? Berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Artinya, perhatian yang diberikan oleh guru, oleh orang tua, ataupun oleh atasan kepada bawahannya itu ada 5 macamnya. Kita mulai satu persatu. Coba silakan dilihat. Ini pertama ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Bapak Ibu boleh bertanya nih, ini sering kita lakukan, apalagi kalau sempat kita piket. Paling selalu anak datang terlambat, anak bajunya tidak masuk, kemudian ada anak itu
sepatunya tidak seragam, tidak pakai kaju, kalau pas waktu pakaian pramuka, macam-macam. Nah, yang kita lakukan ada penghukum, kita hukum dia. Kadang ada yang suruh nyiram bunga, kadang ada menyapu teras, ada menyapu kantor, bahkan ada yang disuruh cuci WC. Rupanya guru pada waktu itu sama artinya sudah mematikan karakter anak. Buat merasa bersalah. Anak tadi sudah bersalah, datang terlambat. Sering kita ucapkan seperti ini. Aduh nak, kamu tak kasihan dengan ibu nak. Setiap hari kamu terus yang terlambat. Paling sering ini kita lakukan. Akhirnya si anak merasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Kamu tak kasihan dengan orang tua kamu. Sudah capek-capek bekerja untuk menyekolahkan kamu, tapi kamu main-main ke sekolah. Macam iya macam tidak aja datang ke sekolah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Anak merasa bersalah pada dirinya, bersalah pada orang tuanya. Itu namanya yang kita lakukan seperti ini. Yang nomor 2, pembuat merasa bersalah. Maksudnya pembuat kesalahan tadi dan tahu dia bersalah, kita tambah pula lagi dengan kata-kata kita tadi itu, seakan-akan dia bertambah merasa bersalah. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, sebagai teman. Sebagai teman ini kadangkala anak kita baikkan dia seakan-akan dengan temannya, kita merasa sudah diinjak-injak pula oleh anak kita, lebih leluasa pula daripada kita. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Timbul lagi sebagai penghukum. Kemudian yang sebagai pemantau. Kadang ada anak itu yang merasa yang sudah bersalah, kita perhatikan saja. Kita tidak bisa mengambil keputusan. Jadi ada jenis kasusnya seperti ini. Kemudian yang manajer, yang manajer inilah yang akan memberikan apa keputusannya yang akan dilakukan kepada si anak. Kadang-kala ada kita sebagai guru langsung kita putuskan. Nah, 5 posisi kontrol ini nanti ada trik-triknya yang bisa kita lakukan, dan yang terbagus itu, yang terbaik itu adalah yang kelima. 5 posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Yang arti segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian dengan ada rasa memperbaiki kesalahan itu sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter lebih kuat. Kita lihat triknya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini nanti anak itu kita panggil terlebih dahulu, kemudian kita tanyakan kenapa sampai dia berbuat rusuh atau berbuat kesalahan. Kita tanyakan pada anak itu terlebih dahulu. Kemudian baru yang kedua, validasi tindakannya yang salah tadi. Apa yang sudah dia lakukan itu baik apa tidak? Kemudian yang ketiganya baru menentukan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggarnya. Itu yang disebut dengan segitiga restitusi itu. Jadi ada 3 prinsipnya di dalam segitiga restitusi. Dengan cara seperti ini dapat memperkuat karakter anak dan dapat mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi. Demikian Bapak Ibu, ada kira-kira yang ingin ditanyakan? Kalau mau bertanya dipersilakan. Kalau tidak, saya semalam sudah membuat sebuah video tentang cara memecahkan kasus yang dilakukan oleh anak. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Gimana Pak Ridho mau bertanya? Ya silakan, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan Bu bilang tentang mengenai budaya positif. Ada yang memang kontrol itu, Bu. Ada yang menghukum, ada yang sebagai teman, ada yang mantau, ada manajer gitu kan.
kita marahin segala macam. Jadi bagusnya itu seperti apa gitu Bu? Yang kalau kita menghadapi, karena kita kan selain sebagai orang tua, sebagai guru, kita kan juga sebagai orang tua kan Bu. Nah, jadi kan bagaimana solusinya untuk menghadapi karakter anak yang membuat kesalahan gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup bagus sekali dari Ibu Dian. Coba kita lihat 5 posisi kontrol tadi Bu Eci yang ditanyakan tadi seperti itu. Sementara kita disuruh untuk menumbuhkan budaya positif. Sementara anak itu tetap saja ada masalahnya. Ini paling sering terjadi di sekolah katanya. Tadi yang 5 posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah gitu ya. Jadi ada teman, ada pemantau, ada manajer. Yang paling bagusnya itu yang mana Bu? Yang paling bagusnya itu yang memang sebagai manajer. Kenapa? Kita sebagai manajer itu kita bisa memberikan solusi kepada anak untuk penyelesaian kasusnya, kemudian menumbuhkan keyakinannya. Jadi penyelesaian masalahnya dengan segitiga restitusi. Dia tadi menstabilkan identitas anak terlebih dahulu. Kemudian tadi memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga baru menanyakan keyakinan kelas. Jadi demikian Bapak Ibu untuk masalah sosialisasi tentang budaya positif yang harus kita tanamkan di sekolah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak ibu yang muslim. Pada kesempatan ini ibu akan menyampaikan bahwa pada kesempatan ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah budaya-budaya positif yang akan kita tampilkan, kita sepakati secara bersama, kemudian nanti kita letakkan di kelas. Jadi artinya kegiatan yang akan kita laksanakan itu tidak boleh menyalahi dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Jadi kalau dulu kita seperti bersama dengan seperti kata tertib. Sekarang tidak, keyakinan kelas. Artinya itulah yang kita yakini, kita percayai bahwa ini bisa membentuk karakter yang baik. Itu tujuannya. Jadi nanti kita harus mengeluarkan ide atau pendapat apa yang terbagus untuk keyakinan kelas kita. Jadi secara bersama kita akan menyusun. Paham ya anak-anak? 1. Kalau dari ibu gurunya tadi apa Bu? Masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu. Oke, 1. Ada enggak? Ada usulan? Ya. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Ditulis ya. Yang lain coba juga ikut menulis. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Ada lagi enggak? Kira-kira? Tidak melanggar tata tertib sekolah. Apa contohnya nih? Apa Bu? Seperti pakaian. Oh ya, pakaian harus rapi masuk kelas gitu ya. Masuk kelas pakaian sudah rapi. Yes. Ada lagi? Ya. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Tidak boleh Tidur saat jam pelajaran. Tidak boleh tidur saat belajar. Nih, nanti kan ada karton yang warna-warni, kita gunting, misalnya dibuat gambar daun. Nanti dari gambar daun itu ditulis nomor 1 apa keyakinan kelas kita, ditempel di sini. Berarti harus ada gunting. Paham kan maksudnya? Tempel. Bisa terlalu ke atas karena nanti kan 4 kali bisa ini. Kita
ada yang mau lain? Ayo, tempel. Biar nanti. Gerak, ganti. Itu ada lagi sih. Ada. Ya bilang kan. Misalnya nanti Terima kasih sudah menyaksikan video aksi nyata saya. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.